Nah, untuk memahami copywriting dengan lebih jelas, serta melihat penerapan dan fungsi yang lebih mendetail, berikut 7 tips copywriting yang penting untuk kamu pelajari. Yang pertama, fokuslah pada benefit, bukan pada fiturnya. Tujuan dari sebuah iklan sesungguhnya bukanlah untuk disukai atau menghibur orang, melainkan untuk meningkatkan penjualan. Seorang penjual obat jerawat dapat menawarkan produknya dengan 2 cara yang berbeda. Penjual ke-1, kosmetik A terbuat dari bahan herbal Korea yang diekstrak melalui proses panjang dan rumit, sehingga menghasilkan bahan yang mampu membuat kulit Anda mulus serta dikemas secara higienis, mampu menghilangkan jerawat di muka Anda. Atau yang kedua, kosmetik B, gunakanlah sekarang, maka muka Anda akan mulus dari jerawat dalam waktu 1 hari. Tentu saja, kita semua sepakat untuk orang yang sedang mengalami masalah jerawat akan sangat tertarik dengan penawaran nomor 2. Itu adalah contoh bagaimana menonjolkan manfaat terlebih dahulu ketimbang fitur dari sebuah produk. Dan sebenarnya, konsumen tidak terlalu peduli dengan fitur yang Anda tawarkan. Yang kedua, transformasi. Kemudahan, kesenangan, kenyamanan, keamanan, serta gengsi. 5 hal tersebut adalah alasan sesungguhnya di balik pembelian sebuah produk, bukan produk itu sendiri. Sebenarnya, kita tidak sedang membeli kosmetik, namun kita membeli perhatian dan rasa sayang dari pasangan kita. Kita tidak sedang membeli rice cooker, namun kita membeli mudahnya memasak nasi tanpa ribet. Kita tidak membeli CCTV, namun kita membeli keamanan untuk rumah saat ditinggal berpergian. Kita tidak membeli Lamborghini, namun kita membeli gengsi ketika menyetirnya di jalan atau berkumpul dengan teman-teman. Kita tidak sedang membeli lampu, namun kita membeli terangnya ruangan kita. Kesimpulannya, transformasi tersebutlah yang menjadi alasan sebenarnya dari pembelian sebuah produk. Jadi, kenali dengan jelas produk yang sedang kamu tawarkan dan jelaskan apa saja yang mampu diubah oleh produkmu. Yang ketiga, personal. Salah satu unsur penting dalam copywriting, kamu tidak akan pernah mampu menjual sebuah produk untuk semua orang. Dengan membuat penawaran yang bersifat personal, maka pesan kamu tidak hanya akan lebih mudah diterima, tapi juga akan terasa sangat spesial. Ini tentu akan sangat memudahkan proses pemilihan serta penyaringan audiens, dan mempercepat kamu untuk menemukan pembeli yang kamu khususkan. Yakni ketika kamu fokus menjual hanya kepada orang yang tepat dan membuang mereka yang tidak pas. Unsur personal harus diletakkan pada bagian paling atas dari penawaran kamu, sebagai sebuah baris pertama yang terbaca. Tips copywriting yang keempat, headline. Di tengah padatnya informasi yang berputar di dunia maya, kita hanya punya waktu sekitar 2 detik untuk menarik perhatian dari orang yang melihat apa yang sedang kita tawarkan. Kesan pertama jadi penentu apakah mereka akan melanjutkan membaca atau melewatinya begitu saja. Maka, copywriting harus selalu dimulai dengan headline yang menarik perhatian. Untuk mampu menarik perhatian, maka masukkan unsur berikut pada headline kamu. Promise and curiosity.
Promise adalah janji, yaitu hasil akhir yang dapat diberikan oleh produk kamu untuk mengatasi masalah. Sementara curiosity adalah sesuatu yang memicu rasa penasaran. Sebuah janji yang dibungkus dalam bingkai curiosity akan meningkatkan animo dan minat dari yang melihat untuk mencari tahu lebih banyak. Dan itulah yang kita inginkan. Janji tidak sama dengan fakta. Pada contoh di atas, nomor 1, 2, dan 3 adalah fakta di mana kita tidak perlu membaca lebih jauh, karena secara tidak langsung sudah menjelaskan seluruh isinya. Sementara pada nomor 4 adalah janji yang memicu rasa ingin tahu. Bagaimana ceritanya bisa sukses dan kaya hanya dalam waktu 6 bulan? Maka mereka pun akan membaca lebih lanjut. Credibility. Unsur ini yang memicu perhatian paling kuat adalah yang datang dari mereka yang ahli dan berwenang atau yang mempunyai kredibilitas. Jika memungkinkan, sertakan unsur ini pada headline yang kamu miliki. Tips copywriting yang kelima, empati. Sekarang, saatnya memasukkan elemen penting yang akan men-trigger faktor emosional sekaligus meningkatkan trust. Fakta menyebutkan, dibandingkan menggunakan logika, otak manusia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional ketika dalam bertindak, memilih, termasuk saat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Semua orang, termasuk kamu dan saya, secara alami bergerak menurut ego untuk mempertahankan hidup. Dan ego tersebut pada akhirnya membuat kita selektif dalam memilih. Oleh karena itu, seseorang akan lebih menyukai dan percaya dengan 1. Mereka yang mirip atau senasib dengan dirinya. Yang kedua, mereka yang mengerti dan peduli dengan dirinya. Maka dari itu, kita harus menggunakan empati untuk memenangkan sisi emosional pembaca dengan menunjukkan bahwa kita sama dan punya hubungan dengan mereka. Kita merasakan masalah dan kesakitan yang mereka rasakan. Kita peduli dan mengerti mereka. Dalam copywriting, kita dapat memasukkan elemen ini menggunakan kata-kata seperti ini. Tips copywriting yang keenam, faktor. Simak bagaimana Steve Jobs menggunakan faktor filosofis untuk keperluan kampanye pemasaran Apple. Salah satu slogan marketing terbaik di dunia, Think Different. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Hal serupa dilakukan oleh brand-brand besar yang sama sekali tidak menonjolkan fitur pada produk yang mereka miliki. Kampanye Forever Against Animal Testing. Panasonic dengan kampanye Panasonic Ideas for Life. Mas Pion dengan kampanye hanya menggunakan produk buatannya sendiri. Cintailah produk-produk Indonesia. Demikianlah ada 3 level faktor yang dapat kamu pilih dan hadirkan dalam pemasaran kamu. Yang pertama, eksternal. Yang kedua, internal. Yang ketiga, filosofis. Contohnya, pada produk cat tembok Dulux, eksternal, rumah perlu dicat ulang. Di internal, malu dengan tetangga akibat rumah yang jelek. Di filosofisnya, pilih warna sesuai selera. Ada 437 cara untuk menyebut warna putih saja. Dan apabila kita mengamati dengan sungguh-sungguh, maka kita akan segera tahu, pada umumnya faktor eksternal lebih sering digunakan untuk pemasaran. Tetapi faktor internal yang akhirnya menyebabkan sebuah produk dibeli. Sementara itu, pemasaran yang melibatkan faktor filosofis dapat membuat sebuah produk lebih dicintai, lebih diingat, bisa dijual lebih banyak, dan atau lebih mahal. Tips copywriting yang ketujuh, storytelling. Storytelling adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat menarik perhatian manusia. Setiap hari, kita menyampaikan dan mendengar cerita dari teman, film, buku, hingga lirik lagu. Kenapa kita menyukai cerita? Karena cerita merupakan hal termudah yang dapat diproses oleh otak dibanding yang lainnya. Cerita mampu membungkus informasi dalam bentuk yang jauh lebih bersahabat dan mudah diterima oleh manusia. Dan beginilah struktur cerita yang dapat kita buat. Yang pertama adalah tokoh utama, yang kedua adalah masalah, yang ketiga solusi, yang keempat rencana, dan yang kelima aksi. Setiap cerita selalu memiliki tokoh utama, dan itu sudah pasti bukan kamu atau produk kamu, melainkan konsumen atau orang yang mirip dengannya. Dan tentu saja, dalam sebuah cerita, sang tokoh utama akan punya permasalahan. Kemudian, kita membawa sebuah solusi bagi mereka. Di dalamnya, sebuah rencana yang matang yang dapat menyelesaikan masalah dari tokoh utama. Sebagai penutup, arahkan mereka untuk mengeksekusi rencana tersebut. Simak perbedaan berikut ini. Cerita yang pertama. Bambang mempunyai masalah dengan berat badan. Selama bertahun-tahun, ia mencoba segala cara tapi selalu gagal. Ini membuat kepercayaan dirinya menurun drastis. Tapi yang lebih gawat, masalah tersebut ternyata juga mengancam hubungan asmaranya dan sosialnya. Hingga pada saat terakhir, dia menemukan sebuah produk X yang menyelamatkan hidupnya. Cerita yang kedua. Bambang dari Jogja terbukti berhasil menurunkan berat badannya menggunakan produk X. Dengan cerita, kita bisa membungkus informasi dengan lebih bersahabat dan memancing orang-orang dengan permasalahan yang sama untuk menemukan solusi
dari permasalahan mereka, yaitu dengan produk X. Sekian 7 tips copywriting yang akan sangat membantu kamu dalam meningkatkan penjualan. Dan kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.